Setiap bulan ganti bahan. Itu ganti terus saya. Dan biasanya gejleknya itu hanya 1-2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PT Nasional channelnya peternakan. Semoga sehat selalu dan semoga hujan hari ini membawa berkah buat kita semuanya. Kali ini saya berada di kandangnya Mr. Wedus Farm yang ada di Pasuruan, Jawa Timur, dan ini kita masih mencari ilmu bersama Abah. Dan ini kita akan terus berbagi ilmu, dan semoga ilmu ataupun video yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kita kan memberikan pakan yang layak. Palatabilitas. Palatabilitas ini tingkat kesukaan. Jumlahnya sudah, nutrisinya bagus, palatabilitasnya rendah. Pasti ada bahan yang tidak disukai. Nah, cara ngemik pakan memang ada teori sederhana. Kalau kita ini bingung ya Pak, pakan ini bikin kotak kecil-kecil, banyak, ada jenis A, jenis B, taruh, sajikan, selama seminggu kita perhatikan, mana yang paling disukai. Oh, nomor 1, nomor 5, nomor 4 misalnya. Ya itu aja yang kita mix. Sebelum mengikuti, siap, lanjut lagi ya Pak. Ya, aroma buatan itu ada dan digunakan, ada produk-produk tertentu menggunakan aroma buatan itu. Makanya pakan begitu diler, dapat 10 menit hilang bau. Dan itu bahan kimia, memang dia menggunakan sudah terukur. Jadi aroma tipuan itu agar ternak itu suka. Aroma nggak bahaya Pak ya? Ya berbahaya, makanya jangan bagi kita yang jadul, nggak usah lah, mending itu kita hindari aroma buatan itu. Tekstur ini artinya ukuran atau partikel dari pakan itu sendiri. Kalau pakan itu kelewat lembut kayak debu, juga nggak disukai. Lek merongkol gede-gede, yo nggak disukai. Terjadilah penurunan palatabilitas. Kemudian lagi terkait dengan suhu sama. Sebentar Pak, motong sebentar. Yang tekstur ukuran itu tadi Pak, itu kan kalau chopper ada ukuran sendiri Pak. Misalnya Nah, untuk sapi, chopper itu kan ukurannya kecil, ada bukan debu. Nah itu kan yang bagus. Jadi semakin kecil chopperan itu, semakin bagus. Ternak yang tua kayak punya saya yang sudah 14 kali laktasi, itu tinggal muluk aja dia makan. Pakai gigi geraham akhirnya dia. Nggak perlu memutus. Nggak perlu dia menarik, mencapik, nggak perlu. Itu tekstur. Kemudian ganti pakan. Palatabilitas ini menurun. Jangan begitu ganti pakan palatabilitas menurun kita langsung ngedon. Jangan dulu, kita tunggu kira-kira sampai 1 minggu lah. Biasanya pulih. Saya pakan itu Pak Bambang, pakan itu saya setiap bulan ganti bahan. Karena saya belanja dikit-dikit. Pas mau ngaduk pakan, bahan ini nggak ketemu, bahan ini nggak ketemu. Saya yang penting unsur protein dari ini, unsur karbo dari ini, serat dari ini, udah. Itu ganti terus saya. Dan biasanya gejleknya itu hanya 1-2 hari. Paling lama 2 hari. Oh, normal lagi sudah. Karena saya ngemiknya, saya campur dengan itu tadi, cairan itu tadi, dengan tekstur yang sama. Aroma yang sama. Setidaknya mirip. Karena sudah terjadi semacam proses asam laktat itu. Perubahan ransum ya. Terus ternak stres Pak. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan dari satu kotak atau satu ruang ke ruang lain. Berubahnya lingkungan teman-temannya.
Ini membuat ternak itu stres. Ternak stres itu tanda-tandanya banyak. Di antaranya kadang dia diem, kepalanya nunduk terus ke lantai. Ciri khas ternak datang dari jauh seperti itu. Atau dia teriak-teriak terus, mengembik terus. Berarti itu tetap stres. Kalau stres, kalau saya, ya saya injek vitamin untuk membantu, untuk mempercepat proses stres itu agar dia cepat pulih. Saya bantu vitamin. Ternak baru datang, saya kasih vitamin. Dia stres ataupun tidak, sehingga dia cepat adaptasinya. Cepat adaptasi. Nah, jadi kaitannya palatabilitas itu dari beberapa hal, apakah dari sisi bahan, apakah dari sisi ternak itu stres, dari sisi suhu, dari sisi aroma, dari sisi kualitas bahan yang tidak disukai. Ada salah satu bahan yang sangat tidak disukai, sehingga merusak yang lain. Kemudian cara untuk tes palatabilitas, seperti tadi yang saya katakan, kalau kita bingung, jejerai. Dan pakan yang seimbang, rekan-rekan peternak, seimbang antara protein, serat, dan karbo, itu polar. Polar angsa, itu imbang. Protein dia kisaran main antara 14-15, karbonya cukup tinggi. Kemudian seratnya juga demikian. 15 ke atas, bahkan sampai 17. Jadi kalau pakan yang seimbang, polar. Saya bukan promosi polar, enggak. Enggak, saya bukan bakul polar. Polar ya yang bagus, polar angsa. Angsa itu merek, Bah? Merek. Oh. Polar angsa itu ya polar yang terbaik saat ini. Apa polar itu apa, Bah? Limbah apa, Bah? Kalau... Jadi itu limbah olahan gandum. Gandum ya. Kulit gandum. ari paling dalam. Oh iya. Ada kulit ari luar, itu namanya grain polar. Atau ada yang mengatakan gas polar, ada yang mengatakan impurity, dan lain sebagainya. Berarti impor ini, Pak ya? Gandumnya impor? Juga, ada juga yang giling di sini, Pak. Oh iya. Ada. Itu yang di Asem Bagus, itu ngolah. Karena dari petani. Kan di sana daerahnya daerah kering. Banyak tanam sorghum dengan gandum. Dijembatani oleh Pemda. Nah, Pemda lah yang ngolah, makanya Pemdanya itu dari distan itu dia jual pakan juga. Dari punya rakyat diserap pasar itu oleh Pemda. Apakah kebunnya atau bijinya? Itu diserap oleh Pemda. Itu namanya Pak siapa saya lupa. Nah, itu dia jual kebunnya. Dedaknya dia jual juga. Cukup bagus, Pak, yang di Asem Bagus itu. Siklus antara petani sampai dengan Pemda menangani itu untuk memasarkan. Sementara terkait dengan pakan, mulai pakan utama wajib, pilihlah yang murah, berkualitas, dan berkelanjutan. Penguat, teliti bahan, jangan sampai salah bahan tiruan, ini sangat banyak. Kalau sudah harganya nggak masuk akal, nggak logika, pertimbangkan. Kemudian tujuan kita bikin pakan penguat terkait dengan peruntukan anak atau peruntukan dewasa. Juga tujuan dihadapkan dengan pakan utama yang kita miliki apa? Kaitannya dengan nutrisi yang akan kita susun, rangsum yang akan kita susun. Kemudian komposisi ini. Kemudian terkait dengan pemberian, kalau kita berikan yang dewasa itu 1,5, 1 atau 1,5%, maka hijauannya otomatis dia akan turun dengan sendirinya. Nggak mungkin terserap semua. Kalau kita hitung pakan basah itu plus minus 20%, artinya HPT. Kemudian kalau pakan kering itu antara 5-6% dari berat tubuh ternak. Sedangkan untuk anakan, untuk di kandang saya berlaku pakan non-stop 24 jam. Untuk anak, mulai dia usia 1 hari itu dia sudah mulai
lihat-lihat, cium-cium. Biasanya seminggu udah start. Seminggu udah start makan dia. Baik itu hijauan maupun sentratnya. Kemudian terkait dengan selingan tadi sudah ini tidak pasti ada. Kalaupun ada silakan diberikan. Kemudian penyajian perhatikan jumlah terkait persentase itu. Kemudian nutrisi terkait dengan protein, karbo dan serat. Palatabilitas, pelajarilah palatabilitasnya. Demikian rekan-rekan peternak. Semoga pengalaman saya ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat rekan-rekan. Jika tidak sependapat, silahkan diabaikan saja. Matur suwun. Bah, ada pertanyaan-pertanyaan ini, Ya. Bah, berkaitan dengan pakan, Bah. Saya bacakan, Bah, ya. Ha? Ini berkaitan dengan HPT dan juga pakan lainnya, Bah. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Puji Rahayu. Dia mau tanya kalau musim hujan apa ada ulat seretnya pohon indigo pera dan pohon gamal, Bah? Alhamdulillah, saya tanam gamal ini di Pasuruan, kemudian di Wonorejo, kemudian lagi di Kalibaru. Nggak pernah ada masalah ulat. Nggak, maksudnya sampai ulat itu mewabah, itu nggak ada. Untuk menghindari ulat, Pak, seyogianya tanaman itu begitu datang, jangan langsung diberikan, berdirikan, pasti ulat itu pergi kok. Dari kebun, Dari kebun, pagi berdirikan aja, dijejer, itu ulat pergi. Ya. Ulat itu akan pergi, makanya jangan diberikan langsung. Kalau kita untuk takut dengan ulat. Nah, kalau untuk membasmi ulat, jangan kita menggunakan pestisida atau fungisida, jangan. Kita gunakan saja yang sifatnya herbal. Kan banyak kita bikin jenis-jenis herbal yang kita bikin. Apakah dari bawang putih dan lain sebagainya itu loh. Dari jahe, yang kayak gitu untuk mencegah. Seyogianya pakai yang herbal, yang bikinan kita sendiri. Bisa lihat di YouTube itu banyak untuk menghalau hama itu. Jadi untuk saya sendiri belum, ya tidak menginginkan. Saya tanam di beberapa lokasi, alhamdulillah belum ada namanya serangan hama gitu, belum ada. Ini masih berkaitan itu tadi, Bah. Ini Ya. dari Ibu Luciana Dewi. Ya. Punya saya diserang ulat gatal atau serit yang warna hijau. Jika kena kulit sangat gatal dan panas. Pertanyaannya, asal ulat tersebut dari binatang apa dan bagaimana solusinya, Pak? Nah, kalau asalnya aku nggak tahu itu. Dari jelasnya kan dari kupu-kupu itu. Asalnya kan ulat itu umumnya dari kupu-kupu, Pak. Iya. Dari kupu-kupu. Kemudian kalau untuk membasmi, seperti tadi saya sampaikan, jangan menggunakan pestisida ataupun fungisida. Jangan. Kalau kita menggunakan itu, rawan buat ternak. Lebih baik kita membuat semacam yang dari herbal. Dari herbal, bahan-bahan herbal, misalnya apakah itu jahe, apakah itu cabai, apakah itu bawang putih, itu disemprotkan. Itu jauh lebih baik dan aman buat ternak. Pak, nanti bau cabai, bau ini, itu paling sehari semalam aja udah hilang kok. Jadi untuk menghalau itu, kami tidak menyarankan sama sekali jika pakai pestisida, fungisida, jangan. Siap. Lanjut lagi, Bah. Masih ada pertanyaan dari G Utomo, Bah. Iya. Maaf, Mas, Mbah mau tanya, kalau buat panen indigo pera bagusnya pakai gunting potong apa cukup pakai arit sejenis benda tajam? Kami sarankan pakai gunting atau gergaji sehingga ujungnya tidak pecah. Kalau ujungnya itu pecah, maka terjadi proses pembusukan, mengering sampai sekian senti. Kita akan merugi. Jadi usahakan pakai gunting atau pakai gergaji untuk panen indigo pera ataupun gamal yang bagus. Demikian, Pak. Siap. Ada lagi, Bah, dari Pak Nuradip. Kalau pakan tambahan bagus pakai campuran begadul jagung apa polar, Bah? Nah, makanya kita kembali lagi lihat pakan utama kita apa. Iya kan? Kalau pakan kita sudah berkualitas, kandungan energinya tinggi, ya kita misalnya kalaupun pakan tambahan,
kita mix jagung dengan apa? Dengan polar, nggak ada masalah. Polar itu pakan yang seimbang. PK kisaran 15. Kemudian karbonnya itu kisaran 3000. 3000 atau 2800 sampai 3000 kal kalau nggak salah itu polar angsa. Kemudian seratnya itu kisaran 15. Jadi kalaupun polar tok bagus, polar dimix dengan jagung bagus, tergantung melihat pakan utamanya apa. Kalau pakan utamanya ini misalnya hanya pakcong atau rumput gajah atau jenis rumput, berarti kan serat, Pak. Ya. Kalau jagung itu proteinnya rendah banget. Dia karbo aja yang tinggi, proteinnya hanya cuma 10. Yang penting polar. Polar tinggi, polar ini 15 sampai 17. Makanya pakan utama kita yang ada apa? Kalau pakan utama itu cuma serat, maka saya menyarankan pakai polar. Tapi kalau pakan kita sudah campuran antara serat dengan legum, jadi ada unsur energinya, maka bisa dimix antara jagung dengan polar. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini kembali tanya ulat lagi tadi, Pak. Apakah ulatnya kalau kemakan kambing bisa buat kambing atau domba mati? Oh, seketika itu. Oh, seketika, Pak. Apalagi ulat yang tadi dibilang ibu itu hijau. Warnanya hijau, terus ada duri-duri. Ya. Kalau kena itu langsung seperti dinyonyok rokok. Itu kontan. 15 menit pasti tewas. Nah, kaitannya hal itu sedikit melenceng, Pak ya. Kaitannya dengan keracunan. Apabila dia keracunannya masih bisa kita tolerir, misalnya masih muter-muter badannya, dengan teriak-teriak, belum jatuh, belum berbusa banyak, masih bisa ditolong, usahakan cari susu beruang. Masukkan 1 kaleng, 2 kaleng nggak apa-apa. Karena susu ini tujuannya untuk mengikat racun. Atau air kelapa. Kalau air kelapa ini sifatnya untuk penawar. Bukan bimoli. Sekali lagi, jangan bimoli. Jangan bimoli. Bimoli sifatnya tidak akan bisa mengikat. Beda dengan perang susu. Kalau bimoli ini untuk melancarkan BAB-nya ternak. Iya. Jadi yang penting masukkan dulu itu susu. Nah, setelah susu masuk dapat 1 jam 2 jam, baru kita kasih lagi bimoli, itu nggak salah. Untuk segera keluar. Itu kalau memang ternak itu masih, katakan dia muter-muter keracunan itu. Tapi kalau sudah jatuh, mulut keluar air liur, akibat bukan hanya dari itu. Misalnya dari singkong karet, nggak pernah makan singkong karet, bisa jadi, Pak. Atau ngaret di luar kita nggak tahu, kena gramason. Oh, itu sama, Pak. Kalau ulat itu wah, keras. Dan nggak tahan dia. Demikian, Pak. Pertanyaan berikutnya dari calon imam, Pak. Ya, Mas, indigo merah saya banyak yang mati saat sudah besar. Gejalanya batang bagian bawah kering dan mati secara perlahan, itu obatnya apa? Itu umumnya kena gayas. Gayas itu ulat, Pak? Gayas itu yang warna putih, bahasa Jawa itu embuk. Oh, itu. Kalau kering dari bawah umumnya itu. Kering dari bawah itu ada 2. 1, serangan hama tanah berupa gayas. Yang karena kedua terendam air. Musim hujan terendam air lebih dari 24 jam. Wah ya, pasti dia kering dari bawah. Dan tanaman yang baru ditanam, usia tanam sampai dengan 3 bulan, itu rawan serangan gayas. Serangan gayas umumnya itu dimulai bulan Desember sampai dengan April. Umumnya serangan yang paling kencang Februari Maret. Saya pernah gagal nanam di Wonorejo. Saya tanam 1000, nyulami 800. Tak gali sini gaya semua. Kasih puradan. Kasih puradan. Loh, dompet ini terasa, puradan mahal. Puradan sekali kasih, fungsi cuma 1 bulan, paling lama.
Ada lagi yang bisa bilang kasih garam. Wes tak kasih garam. Hanya meredam sementara. Solusinya apa? Solusinya diberujul, kasih kapur, gayas yang ada dipateni. Asalnya dari mana itu, Pak? Gayas itu kalau nggak salah, sampean tahu sing kalau musim hujan, nongret, 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 Oh, nongret. itu. Cenggeret itu. Ya, cenggeret. Gayas itu dari itu. Iya. Jadi dia menyerang itu sekitar itu. Desember sampai April umumnya. Dari akarnya yang serang itu. Akar yang diserang, akar masih muda. Nah, tanaman di atas 3 bulan, kayak saya yang tanaman di sini Pak Bambang, itu 1900-an pohon ya. Itu saya nyulami yang diserang gayas, mulai dari tanam pertama, itu sekitar 250. 250 pohon. Begitu kering, pacul, gayas. Jadi rekan tadi yang bertanya, coba dicek, begitu mati, langsung gali bawah tanah. Insya Allah akan ketemu itu barang gayas itu. Kalau dicangkul, dibuang itu ganti tanah itu ya. Lah iya kita buang ya akhirnya. Oh, iya. Itu kita matiin, kita kasihkan ayam dan sebagainya itu. Oh, oke, siap. Dari Pak Salam Petok, izin bertanya, perbandingan antara energi dengan protein untuk mencetak BCS 4 atau BCS 5 berapa? Nah, berikan seimbang aja Pak. Serat, karbo, protein, bikin ukuran sama aja 30 kalau bingung. Misal protein yang kita punya adalah CGF misalnya, protein 20. Protein 20. Dia 100 kilo, jagung 50 kilo karbonya. Jadi saya ulang, misalnya kita mengambil PK20, jenis sentrat PK20, taruhlah itu adalah yang gampang CGF. Kita campur dengan jagung perbandingan 1:2. Jadi 2 CGF-nya, 1 jagung. Karena CGF juga sudah mengandung energi tinggi. Nah, bahan seratnya bisa dicampurkan. Kalau pakan kita itu katakan tebon, nggak perlu lagi. Pakan kita jenis-jenis rumput, pacong dan sebagainya, nggak perlu lagi nambah serat. Tapi manakala itu tidak ada, tambahlah serat. Apa? Kulit kopi. Misalnya, kulit kopi pun berikan 5%, jangan lebih. Jangan lebih dari 5%, percuma juga. Kemudian tumpi jagung. Atau selemper. Selemper ini sebetulnya tumpi tapi grade C, grade paling bawah. Kalau ditiup abur itu loh Pak. Dia memang bukan serat murni, dia ini sebetulnya berfungsi penghambat. Agar nutrisi tidak bypass. Jadi kalau bapak-bapak ingin katakan mencetak BCS 4, ya itu tadi. Pakai yang PK20, misalnya 100 kilo, kemudian jagungnya 50 kilo. Udah bagus banget itu Pak. Udah bagus banget. Atau tambah gaplek lagi. Untuk nekan kos, gaplek singkong. Itu kalau di Banyuwangi itu harga sekitar 3,5. Gapleknya Pak ya? Campurkan 50 kilo juga, mie jadi 1. Insya Allah. Seperti saat ini yang saya pakai di Banyuwangi. Saya di Banyuwangi kemarin itu. Yang saya pakai saat ini. Anak buah bilang, waduh Pak, makanya tambah kenceng Pak dengan tumpi. Tapi tumpi yang grade A Pak. Tumpi grade A itu umumnya 3.000 up. Kalau di bawah 3.000 itu bukan grade A. Kalau grade A itu tumpi dan campur butiran jagung. Selemper tidak ada. Kalau grade B itu tumpi ada, selemper ada. Butiran jagung nggak ada.
Kalau yang grade C itu hanya slemper. Yang kayak apa tuh tipis tertiup. Itu memang tumpi tapi grade C. Harganya di bawah 1.000 itu. Tapi waspadai rekan-rekan, pada saat kita ngemik pakan, jangan sempat ada tali rapiah. Ini pada saat kita ngaduk pakan itu banyak sekali dari karung. Sekalipun dia pendek, wajib dibuang. Karena dia kalau masuk di pencernaan tidak tercerna, menjadi bola, mengeras, dan ini bisa membesar terus, akhirnya merusak rumen. Jadi itu diwaspadai pada saat kita ngemik pakan penguat. Demikian, Pak. Iya, ada lagi Gondrong Channel, Bah. Pakan apa biar gemuk jadi daging bukan jadi lemak, Bah. Nah, itu tadi keseimbangan, Pak. Kalau protein kita misalnya yang kita pakai adalah katakan misalnya CGF. Kita ambil PK20. Ya. Kemudian karbonnya kita pakai rendah. Akhirnya yang terjadi kelebihan protein itu kan tertimbun di badan jadi lemak. Demikian pula sebaliknya, proteinnya rendah, karbonnya tinggi. Yang tadi saya bilang hasil penelitian itu, ADG-nya bagus, tumbuh, ADG pertumbuhan dagingnya bagus, tapi itu lemak karena karbonnya terlalu tinggi, proteinnya terlalu rendah. Akhirnya numpuk di badan, tidak terbakar, tidak tercerna, tidak dapat diproses jadi energi. Karena yang memproses, kan tadi saya bilang bahwa energi itu adalah suatu proses antara protein, karbo, lemak kalau nggak salah, dan serat. Setelah terjadi proses itu jadilah namanya energi. Nah, manakala yang mengolah ini tidak mic-nya ini jomplang, seperti saya dulu ampas tahu 80%, Pak, lainnya rumput, jadinya lemak tok. Setelah saya turunkan 50%, kemudian saya isi jagung, rumput saya perbanyak, daging, Pak, lemak menyusut. Memang ada premix, finishing, fattening. Premix, finishing, fattening. 1 bulan sebelum kita menjual, itu kita pakai premix itu langsung habis lemak. Ada. Bisa dipakai manusia gak, Pak? Wah, kalau pakai manusia nggak tahu lagi ya. Nah, jadi ada premix untuk peluntur lemak itu ada. Udah maju. Apakah berpengaruh pada kesehatan? Enggak. Enggak. Berarti intinya seimbang ya proteinnya. Nah, jadi mesti seimbang. Karbohidratnya seimbang. Maksudnya seimbang itu gimana, Pak? Lebih seimbang itu misalnya proteinnya, ya itu tadi kalau protein 20-an kita karbonnya itu mainlah di jagung atau di ampas kedelai. Jadi biar sama-sama tinggi. Tapi kalau proteinnya terlalu tinggi atau proteinnya rendah, satu akhirnya gitu tadi, Pak ya. Iya, begitu kelebihan karbohidrat yang tidak dapat diolah menjadi energi, jadilah lemak. Sama dengan protein. Manakala protein berlebih tidak menjadi energi, maka jadi lemak. Berarti harus tambah serat juga kan, Pak ya? Serat, iya, keseimbangan itu dengan serat. Makanya kenapa peternak susu itu ngejar serat itu sampai kangkung kering dikejar dengan harga yang sekian mahal. Padahal proteinnya cuma 7%. Seratnya sekitar 30%. Dia pakai kangkung kering, tapi mahal. Serat yang bagus sebetulnya ya mudah-mudahan dengan kita sampaikan pada rekan-rekan seluruhnya. Coba kawan-kawan yang punya produksi jagung kering, tebon jagung kering, sangat bagus kalau bisa dibikin tepung. Itu serat yang sangat bagus. Tepung jagung kering atau tepung jenis rumput-rumputan semacam pacong.
Kalau memang produksi di tempat rekan-rekan itu berlebih, jual aja serat. Serat itu saya beli yang lalu itu per kilo 3.000, Pak. 3.000 sampai 3.500. Itu dari kebun sorghum kering. Jadi kebun jagung kering sangat bagus untuk ngemik penguat. Karena kita untuk mencetak pakan yang seimbang antara protein, karbo, dan serat, ini sangat sulit. Lek karbonnya tinggi, pasti seratnya rendah. Atau proteinnya rendah. Contohnya jagung. Protein cuma 10, karbonnya 3.000-an. Kemudian seratnya rendah juga, di bawah 10. Ya. Jadi untuk ngemik pakan seimbang itu memang sangat sulit. Demikian, Pak. Ya, ini ada lagi dari Along Pratama. Bah, jika indigo pera bawahnya banyak rumput, jika disemprot mati atau tidak? Jadi kalau indigo pera itu umur berapa? Kalau andai kata umur sebulan, usia tanam, rumput banyak, ya ada dua pilihan. Gunakan tenaga manusia. Kalaupun toh gramason, betul-betul terukur gramason, jangan rondap. Pakailah gramason, dikasih corong, kemudian nyemprotnya itu mepet dengan tanah. Jadi sifatnya kita hambat, tidak kita bunuh rumput. Kalau pakai rondap membunuh rumput, kita takut uapnya ini nempel di indigo pera, dia ikut mati. Jadi kalau umur baru 1 bulan, daun belum ketemu, saya ulang, pohon yang satu dengan yang lain belum menutup, rumput sudah naik, ini wajib dibasmi. Apakah tenaga manusia atau dengan obat, cara yang ekstra hati-hati. Kalau tidak, terhambat. Manakala daun sudah menutup, Otomatis lepas, mati. ini akan mati bersih. Demikian. Oke, Bah, siap. Terima kasih untuk sharing kali ini, Bah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, Bah. Sehat selalu, Bah, ya. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.